Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rifda Sabita. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, Prodi Statistika, dengan NPM F1F0230111. Di sini, saya akan menjelaskan materi dari Kalkulus 3, yaitu limit dan kontinuitas, beserta keterdiferensiasian, dengan dosen pengampu, yaitu Pak Firdaus, SSI, MStat. Baiklah, kita akan langsung ke materi limit dan kontinuitas. Kalau pada fungsi satu variabel bebas, seperti y sama dengan fungsi x suatu limit, dapat diperoleh ketika x mendekati suatu nilai tertentu. Misalnya, x sama dengan a dari kanan dan kiri. Maka pada fungsi dengan dua variabel bebas z sama dengan fungsi x, y, limit diperoleh dari banyak set titik x, y mendekati suatu set titik x sama dengan a dan y sama dengan b atau a, b dari berbagai arah seperti yang tampak pada gambar di samping. Fungsi limitnya dapat ditulis limit x, y menuju a, b, fungsi x, y sama dengan L. Dari definisi limit fungsi dua variabel untuk mengatakan bahwa limit fungsi x, y sama dengan L besar, berarti bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, tidak peduli seberapa kecil dari delta yang lebih besar dari 0 yang bersesuaian sehingga mutlak fungsi x, y dikurang L lebih kecil dari epsilon, asalkan 0 lebih kecil dari mutlak x, y dikurang a, b, lebih kecil dari delta. Kemudian berikutnya, adapun mutlak x, y dikurang a, b, yaitu jarak antara x, y dengan titik a, b. Kemudian mutlak x, y dikurang a, b sama dengan akar x kurang a kuadrat plus y kurang b kuadrat, yang merupakan selisih terkecil yang mungkin dari jarak tersebut. Kemudian mutlak fungsi x, y dikurang L merupakan selisih nilai antara f fungsi x, y dan L atau fungsi a, b dan epsilon. Selisih terkecil yang mungkin dari nilai tersebut. Jika pada suatu fungsi z sama dengan fungsi x, y, di mana fungsi a, b sama dengan L, akan memunculkan suatu garis yang akan seperti ini. Di mana ketika suatu set x, y mendekati a, b dari berbagai arah secara radial, untuk semua nilai x, y dalam lingkaran dengan jari-jari delta kecuali a, b. Maka nilai fungsi x, y bisa sedikit di atas atau di bawah f fungsi a, b sama dengan L. Nilai fungsi x, y berada di antara L dikurang epsilon dan L plus epsilon untuk semua nilai x, y yang masih berada di dalam lingkaran. Untuk fungsi x, y yang berbentuk polinomial, maka limit bagian penyebut atau pembaginya tidak boleh bernilai 0, seperti pada teorema A berikut ini. Pada teorema ini, jika fungsi x, y adalah sebuah fungsi polinomial, maka limit x, y menuju a, b, fungsi x, y sama dengan fungsi a, b. Dan jika fungsi x, y sama dengan p, x, y per q, x, y, di mana p dan q adalah polinomial. Maka limit x, y menuju a, b, fungsi x, y sama dengan p dikali a, b per q dikali a, b. Asalkan q dikali a, b tidak sama dengan 0. Selanjutnya, jika limit x, y menuju a, b, p x, y sama dengan L tidak sama dengan 0. Dan limit x, y menuju a, b, q x, y sama dengan 0.
Maka limit X, Y menuju A, B, P, X, Y per fungsi Q, X, Y tidak ada. Kemudian, adapun kontinuitas dari komposisi dua buah fungsi, kekontinuannya mengikuti teorema B, yaitu komposisi fungsi. Jika suatu fungsi G dengan dua variabel kontinu pada A, B dan suatu fungsi F dengan satu variabel kontinu pada fungsi G, A, B, maka fungsi komposit F bundaran G yang didefinisikan oleh F bundaran G, fungsi F bundaran G, X, Y sama dengan fungsi G, X, Y kontinu pada A, B. Terus, kontinu pada sebuah kelompok atau set. Suatu fungsi ada kalanya kontinu hanya pada suatu kelompok nilai X, Y tertentu dan tidak kontinu pada yang lainnya, yang terletak di dalam disebut interior atau A, sifatnya open atau terbuka, dan yang di pinggir disebut boundary atau B, sifatnya close atau tertutup. Berikutnya adalah keterdiferensiasian yang merupakan suatu sifat dari sebuah fungsi, yaitu bisa diturunkan atau ada f-aksennya, yang mana pada selang tertentu tidak memiliki garis tangan vertikal. Fungsi yang digambarkan pada gambar di atas adalah fungsi x, y sama dengan min 10 akar dari mutlak xy. Terlihat bahwa fungsi tersebut pada saat fungsi 0,0 kontinu. Akan tetapi, pada titik tersebut tidak memiliki bidang tangan atau suatu bidang di mana berkumpul garis tangan dalam jumlah tak terhingga. Jadi, fungsi di slide sebelumnya adalah salah satu fungsi yang tidak dapat diturunkan. Jika sebuah fungsi f dapat diturunkan di A, maka pada titik A, fungsi A akan dilalui garis tangan yang nilainya sama dengan nilai fungsi tersebut pada suatu titik di dekat A, yang mana maksud kata di dekat A dijelaskan pada gambar ini. Pada gambar ini diperbesar sekali, berbentuk seperti ini, kemudian diperbesar lagi, maka terlihat bahwa garis tangan sama dengan fungsi pada selang kecil, itu 2,96 lebih kecil X, kecil dari 3,04. Kemudian, hubungan suatu nilai pada garis tangan dan nilai pada fungsi dinyatakan sebagai fungsi A plus H sama dengan fungsi A plus H kali M plus H epsilon H, yang mana nilai fungsi di X sama dengan A plus H. Kemudian nilai fungsi di titik A, di titik X sama dengan A, kemudian selisih nilai X yaitu H, kemudian kemiringan garis tangan yaitu M, kemudian H epsilon H yaitu fungsi perbedaan slope. Maka dikatakan bahwa F bersifat linier secara lokal di A. Jika selisih antara kemiringan garis tangan dan kemiringan fungsi selang yang pendek dinyatakan dalam fungsi ini, yaitu epsilon H sama dengan fungsi A plus H dikurang fungsi A per H dikurang M, maka F dikatakan linier di dekat A jika memenuhi limit ini, yaitu limit H menuju 0, epsilon H sama dengan 0, limit H menuju 0, epsilon H sama dengan limit H menuju 0, fungsi A plus H dikurang fungsi A per H dikurang M sama dengan 0. Artinya, limit H menuju 0, fungsi A plus H per fungsi A per H sama dengan M. Persamaan di samping ini menunjukkan bahwa f aksen A ada, yaitu M. Kemudian, dari hal ini juga bisa dilakukan untuk fungsi dengan dua variabel, dengan memperhatikan kemiringan garis tangan pada arah X dan arah Y. Jadi, suatu fungsi permukaan fungsi X, Y yang dapat diturunkan pada suatu titik P, A, B, maka pada selang yang kecil akan tampak sebagai bidang datar. Seperti pada garis berikut, diperbesar,
sekali diperbesar lagi, dan diperbesar sekali lagi, kurva ketinggiannya mendekati garis lurus atau linear. Jadi sesuai dengan gambar tadi, fungsi dua variabel fungsi x, y dapat diturunkan di titik P, A, B jika ia bersifat linear lokal di P. Dengan kata lain, fungsi ini dapat diturunkan di pasang terbuka R atau open set R, maka ia harus bisa diturunkan pada setiap titik di R. Maka hubungan antara nilai di bidang dan di fungsi A, B adalah fungsi P0 plus H sama dengan fungsi P0 plus fx P0, fy P0 dikali H plus epsilon H dikali H. Yang mana P0 ini adalah A, B, kemudian epsilon H sama dengan epsilon 1 dikali H1, H2, epsilon 2 dikali H1, H2. Kemudian untuk H merupakan H1, H2. Dari persamaan di atas, kita berkenalan dengan operator gradien atau del. Bekerja dalam vektor karena komponen X dan Y akan membentuk vektor arah limit dari mana didekati. Jadi, gradien fungsi P yaitu sama dengan fx P, fyp sama dengan fx pi ditambah fypj. Sehingga persamaan dapat dituliskan menjadi fungsi P plus H sama dengan fungsi P plus gradien fungsi P dikali H plus epsilon H dikali H. Gradien dari F di titik P. Dan epsilon H menuju 0 saat H menuju 0. Jadi karena pada selang set R yang kecil H menuju 0, fungsi X, Y seperti bidang datar, maka epsilon H menuju 0. Maka persamaan tadi menjadi fungsi P0 plus H sama dengan fungsi P0 plus gradien fungsi P0 dikali H. Jika P sama dengan P0, maka H sama dengan P dikurang P0. Kita akan menuju ke contoh yang pertama, yaitu dari soal, tunjukkan bahwa fungsi berikut dapat diturunkan dimanapun atau sembarang x, y. Dan buat persamaan bidang tangannya di titik 2,0. Untuk fungsinya, yaitu fungsi x, y, sama dengan xe pangkat y plus x kuadrat y. Maka kita turunkan pangkat y plus 2xy dan x xe pangkat y plus x kuadrat yang merupakan turunan parsial. Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut kontinu dan dapat diturunkan di mana-mana. Selanjutnya cari gradiennya di titik 2,0. Gradien fungsi x, y sama dengan pangkat y plus 2xy i plus xe pangkat y plus x kuadrat j menjadi vektor pangkat y plus 2xy, xe pangkat y plus x kuadrat. Yang mana gradien fungsi 2,0 sama dengan i plus 6j, yaitu 1,6. Selanjutnya, kita akan membuat persamaan bidangnya dengan rumus fungsi P sama dengan fungsi P0 plus gradien fungsi P0 dikali P dikurang P0, yaitu Z sama dengan fungsi 2,0 plus gradien fungsi 2,0 dikali X kurang 2, y menjadi 2 plus 1,6 dikali X kurang 2, y sama dengan 2 plus X kurang 2 plus 6y sama dengan X plus 6y. Berikut merupakan beberapa sifat gradien yang mirip dengan turunan. Jadi sifat-sifat dari gradien yaitu operator gradien yang memenuhi. Yang pertama, gradien fungsi P plus GP sama dengan gradien fungsi P plus gradien fungsi GP. Kemudian yang kedua itu gradien alfa fungsi P sama dengan alfa gradien fungsi P. Yang ketiga,
gradien fungsi P dikali GP sama dengan fungsi P gradien GP plus GP gradien fungsi P. Jika banyak dari titik-titik dicari dan digambarkan gradien dari fungsinya, maka akan tergambar medan gradien atau gradient field seperti tampak pada gambar berikut ini. Dapat dilihat bahwa gradien FP-nya menuju ke X, keluar, dan ini masuk. Maka Z sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.